Mengenal Tuhan adalah sebuah perjalanan, sama seperti kita mengenal seseorang. Mengenal seseorang itu perlu waktu. Misalnya orang berpikir, oh dia sudah menikah, suami istri, pasti sudah kenal. Tapi kalau ribut, aku tuh nggak ngerti, maunya kamu apa? Nah, jadi bayangin udah suami istri, punya anak, tapi nggak tahu pasangannya mau apa. Dalam pertemanan juga seperti itu. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga hal yang sama. Jadi untuk kita bisa percaya kepada seseorang, demikian juga untuk kita percaya kepada Tuhan, diperlukan yang namanya berjalan bersama-sama. Semakin lama kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kita bisa mengenal Tuhan. Nah, waktu kita mengenal Dia, di titik itulah kita semakin percaya kepada Dia. Oke. Halo teman-teman semuanya, welcome to Gilgal Podcast. Kali ini kembali lagi bersama dengan aku, Revi, di mana kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang tentunya akan memberkati kita semua sehingga kita bisa belajar banyak yang nantinya pelajaran-pelajarannya tentu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehingga kehidupan kita bisa semakin maju. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu senior pastor kita dari GB Gilgal, yaitu Pastor Juan Mogi. Halo Pastor Juan, apa kabar? Hai Revi, baik. Nah, Pastor senang banget hari ini Pastor Juan bisa menyediakan waktu buat kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast ini. Dan hari ini spesial nih, soalnya kita mau ngobrol didasari sama buku Pastor Juan yang terbaru, yaitu All Things Are Possible. Aku udah baca sendiri and I'm very blessed, dan aku percaya pasti teman-teman yang lain juga akan diberkati oleh perbincangan hari ini. Amin, thank you Revi. Nah, jadi Ko Juan tadi aku pas baca-baca lagi, aku ada sesuatu yang menurut aku tuh unik dan bagus banget, yaitu Pastor Juan tuh sempat mention juga di buku itu. Bagaimana yang namanya hidup itu kita bisa punya iman ketika kita tuh mengenal pribadi Tuhan. Nah, itu kalau menurut Pastor Juan tuh kalau kita bisa dalamin tuh maksudnya apa sih kita mengenal Tuhan itu? Ya, mengenal Tuhan adalah sebuah perjalanan, sama seperti kita mengenal seseorang. Mengenal seseorang itu perlu waktu. Misalnya orang berpikir, oh dia sudah menikah, suami istri, pasti sudah kenal. Tapi kalau ribut, mereka ngomongnya gini, aku tuh nggak ngerti, maunya kamu apa? Nah, jadi bayangin udah suami istri, punya anak, tapi nggak tahu pasangannya mau apa. Ada anak-anak yang merasa orang tuanya nggak mengenal dia. Iya. Ada juga orang tua yang merasa disalah mengerti. Kenapa ya anak-anaknya nggak mau ngertiin mereka sebagai orang tua? Itu satu keluarga. Ya. Dalam pertemanan juga seperti itu. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga hal yang sama. Karena dia bukan hanya juru selamat kita, Tuhan, tapi dia Bapa kita, sahabat kita. Jadi untuk kita bisa percaya kepada seseorang, demikian juga untuk kita percaya kepada Tuhan, diperlukan yang namanya berjalan bersama-sama. Semakin lama kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kita bisa mengenal Tuhan. Nah, waktu kita mengenal Dia, di titik itulah kita semakin percaya kepada Dia. Itu yang dinamakan iman. Iman adalah percaya. Kita nggak mungkin percaya kepada seseorang Ya. yang tidak atau belum kita kenal. Kalau misalnya tadi kan Pastor Juan sempat mention bagaimana kita perlu berjalan bersama Tuhan nih. Ya. Nah, berjalan bersama Tuhan itu mungkin beberapa orang kan agak bingung juga nih, mungkin yang masih baru-baru belajar tentang Iya. Kristenan, gereja kan berjalan sama Tuhan tuh sehari-hari apa yang bisa aku lakuin nih kalau mau berjalan bersama Tuhan. Sederhana sekali, saya pakai contoh hubungan kita sehari-hari, itu akan bisa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Salah satunya selain memberikan waktu juga bertanya. Nah, bertanya bisa lewat doa. Misalnya saya dengan Revi. Saya bertanya, Revi itu makanan kesukaannya apa sih? Revi itu warna kesukaannya apa sih? Revi itu cita-citanya apa sih? Hal yang Revi paling gak suka kalau lihat seseorang itu melakukan apa sih? Makanan yang kamu gak suka, film yang kamu gak suka. Ya. Hal yang sama kita bisa terapkan kepada Tuhan. Ya. Tuhan tuh sukanya apa sih? Apa yang Tuhan gak suka? Nah, orang berpikir bagi mereka yang baru, bagaimana caranya dengar suara Tuhan? Waktu kita terima Yesus jadi juru selamat dan Tuhan kan dia ada di dalam hati kita.
Jadi waktu kita bertanya, Tuhan bisa bicara lewat hati kita. Tapi yang paling sederhana adalah saat kita membaca firman-Nya. Ya. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Semakin kita membaca, semakin kita tahu, oh ini yang Tuhan senang. Oh ini yang Tuhan nggak senang. Oh ini janjinya dalam hidup kita. Dan itu yang membuat iman kita bisa bertumbuh. Ya, ya. Karena orang yang baca firman 10 hari sama 100 hari sama 1 tahun beda. Ya. Semakin sering dia membaca firman, semakin sering dia bertanya, semakin dia kenal siapa Tuhannya. Tapi aku juga pernah ya Pastor Juan kayak ngelihat kan beberapa orang nih mungkin dia udah banyak baca firman-Nya, dia udah Iya. banyak doa, mungkin banyak gereja juga. Tapi kok pas ketemu saya merasa kayaknya nih imannya kok nggak kuat banget, soalnya lebih banyak tuh komplain terus, mengeluh terus. Kayak apakah mungkin juga ada orang yang misalnya udah baca Alkitabnya terus-terusan, doanya terus-terusan, gereja terus-terusan, tapi nggak beneran mengenal Tuhan dan nggak beneran terbangun imannya. Ada nggak yang kayak gitu juga, Pastor Juan? Ada. Karena iman tanpa disertai perbuatan adalah iman yang mati. Nol. Contoh, Revi cerita sama saya, Pastor Juan ada restoran yang enak loh, harganya murah, porsinya banyak. Berapa Rev? Cuma 10.000, tapi enak sekali, banyak sekali. Dan saya bilang gini, oh gitu ya? Tapi saya nggak pernah melangkah untuk cobain makanan itu, pergi ke restoran tersebut. Secara pengetahuan saya tahu, Ya. tapi dalam hidup saya tidak ngalami. Jadi kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Misalnya contoh, kita punya kelemahan. Kita punya keterikatan dalam dosa. Kita baca firman Tuhan. Ya. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti harusnya kita bisa merdeka. Dan diajarkan juga jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa atau kejahatan. Itu bicara mengenai pertobatan. Waktu dia baca firman Tuhan itu, yang ngomong kan Tuhan. Ya. Berarti dia tahu dia bisa diampuni, dia bisa dibebaskan, dia bisa dimerdekakan. Selesai nih baca firman. Ya, ya. Sekarang dia ketemu lagi dosa yang sama. Keputusannya di dia. Dia mau lepas atau tidak. Ya. Kalau dia mau lepas, dia bisa. Caranya apa? Dia harus bertobat dan minta ampun. Ya, ya. Bertobat punya arti berpaling dari dosa dan berjalan menghadap Tuhan. Berjalan aktif mengikuti Tuhan. Dia tahu firman, dia tahu Tuhan bisa membebaskan, Tuhan bisa mengampuni, tapi kalau dia tidak melakukannya, dia tidak akan mengalaminya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati ya. Iman yang Pastor mati. Juan ya. Ya. Nah kalau Pastor Juan sendiri udah mengenal Tuhan, berjalan dengan iman ini berarti udah berapa tahun nih Pastor Juan? Saya lahir baru umur 14 tahun, sekarang umur 52 tahun, berarti 38 tahun. 38 tahun. Ini kan udah cukup lama, lebih lama bahkan dari aku hidup nih. Ya. 38 tahun. Nah 38 tahun ini pernah nggak sempat di tengah-tengah Pastor Juan punya keraguan sama Tuhan? Ada nggak pengalaman itu? Ada dong, karena dalam hidup itu ada masalah, Ya. ada tantangan. Misalnya contoh, Tuhan minta saya melakukan sebuah proyek yang besar, dengan dana yang besar, semuanya pekerjaan Tuhan. Tapi waktu kita menjalaninya, disuruh gak ada dananya, sumber dayanya gak memungkinkan, bisa timbul keraguan. Kan dalam hati kita setiap hari ada pilihan, Ya. mau percaya atau tidak percaya, yakin atau ragu. Nah di saat saya ragu itulah saya kembali mengingat janji Tuhan. Itu membuat saya kuat. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua misalnya waktu saya divonis oleh dokter tidak bisa memiliki anak karena tidak punya benih. Tapi firman Tuhan bilang kan kita disuruh beranak cucu kan. Nah waktu dokter bilang tidak bisa karena tidak ada benih. Saya bilang sama dokter, makanya saya ke dokter. Saya minta dokter bantu saya. Dokter bilang bukannya nggak mau bantu, tapi karena nggak punya benih, ya nggak bisa punya anak. Nah di titik itu kepercayaan saya diuji sama Tuhan. Jadi antara firman sama kenyataan yang kita hadapi seringkali beda. Nah
Itulah pengalaman-pengalaman saya dengan Tuhan. Tapi dengan kekuatan Tuhan saya memilih untuk percaya. Iya sih, tapi ada juga ya Pastor John, kan mungkin Pastor John tadi ada tantangan-tantangan dan Pastor John mungkin ada keraguan tapi Ya. memilih untuk tetap percaya. Nah, tapi ada juga kan orang-orang yang sebenarnya masalahnya udah dikasih terobosan, Ya. udah dikasih mukjizat, keajaiban. Tapi setelah dia mengalami keajaiban itu di tengah perjalanan dia akhirnya malah ninggalin Tuhan. Itu kan ada juga ya. Ada dong. Nah, itu kenapa ya Pastor John? Padahal udah ngalamin keajaiban tapi kok malah pada akhirnya nggak percaya lagi sama Tuhan. Banyak kayak di perjanjian lama kalau kita baca bangsa Israel kurang apa? Mm-mm. Hujan roti dari surga, hujan mana, hujan daging dari surga, laut merah terbelah dua, begitu banyak mujizat. Tapi tiap kali ketemu masalah nggak percaya. Kalau kamu tanya sebabnya apa ya? Yang pertama menurut saya mereka tidak membaca firman Tuhan secara konsisten Oh, atau berhenti teratur. gitu ya. Mereka tidak mendengar Tuhan secara konsisten. Karena dari mana iman itu bisa timbul? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita dengar berita yang menakutkan membuat kita takut. Kita dengar cerita yang lucu membuat kita tertawa. Waktu kita dengar firman, iman kita itu timbul. Ya. Nah, saat kita tidak secara teratur setia membaca firman, Ya. iman itu nggak timbul lagi. Yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak punya komunitas. Karena kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Nah, kebiasaan itu atau tindakan kan dimulai dari mana? Dari pemikiran, dari hati kita. Dan itu sangat dipengaruhi oleh komunitas Ya. kita. Kalau komunitasnya orang-orang beriman, saat kita mulai mundur, ada yang nguatin kita. Ya. Makanya firman Tuhan kasih nasihat, di hari-hari terakhir ini kamu harus saling mendorong dalam kasih, saling menasehati. Mungkin dua itu dulu ya. Jadi yang pertama, karena dia tidak konsisten membaca firman. Yang kedua, karena dia tidak punya komunitas yang menjaga kehidupannya. Nah, ini menarik nih Pastor Juan. Tadi kan Pastor Juan sempat mention soal Ya. komunitas. Ya. Nah, banyak juga yang mungkin hari ini mereka nih gereja ibadah minggu. Ya. Gitu, dengar sermon, dengar khotbah. Tapi kalau ikut komunitas, ternyata setelah keliling ketemu banyak orang, banyak juga nih yang saat ini nggak punya komunitas. Menurut Ya. Pastor Juan, kalau orang nggak punya komunitas, apakah sudah pasti imannya suatu hari akan tergoncangkan? Atau sebenarnya ya semuanya itu wajib punya komunitas kalau mau bertahan sampai akhir imannya? Kalau menurut saya, kita tidak bisa menghakimi seseorang. Kalau orang itu tidak ada dalam komunitas, dia bisa terganggu imannya. Orang yang dalam komunitas pun imannya bisa terganggu. Menurut saya, yang pertama itu kita harus ngerti. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah. Berarti itu kan penting. Ya. Perintahnya pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, proses pemuritan itu perlu ada mentor, ada mentee, ada bapak rohani, ada anak rohani. Nah, dalam komunitas besar, hal itu nggak bisa terjadi. Jadi bagaimana mereka bisa belajar melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu? Nggak akan mungkin bisa. Itu proses umur hidup untuk belajar. Jadi sebetulnya secara tidak langsung proses pemuritan itu harus ada di dalam komunitas. Ya. Mungkin saya pakai bahasa ini. Kalau mau iman kita tetap teguh dalam Tuhan, iman kita tidak goyah, tidak mundur, bukan satu-satunya. Salah satunya cara adalah masuk dalam komunitas kecil. Karena di tempat yang kecil kita bisa lebih diperhatikan. Ya. Sedikit mundur ada yang tarik, sedikit lemah ada yang mendorong, sedikit mulai menyimpang ada yang menjaga kita, ada yang mendoakan kita. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dari titik itu bisa mundur, bisa menyimpang, bisa, tapi cepat ditariknya, cepat ditangkapnya gitu. Ya. Dan proses pemuritan bisa berjalan. Jadi iman itu nggak begini terus, tapi iman itu kan terus naik. Karena dia digembalakan, dimuridkan, dibangun dalam komunitas kecil. Ya, jadi komunitas bukan sekedar untuk mempertahankan iman, tapi untuk membuat iman kita bertumbuh ya, Pastor Ya. Juan ya.
Nah, kalau di pengalaman Pastor Juan sendiri nih, mungkin kan udah 38 tahun mengenal Ya, Tuhan, ikut komunitas. Pengalaman apa sih di dalam komunitas bagi Pastor Juan yang mungkin Pastor Juan masih ingat kejadian ini tuh yang salah satu yang membuat Pastor Juan tuh kayak, wah, komunitas nih ternyata blessing banget buat saya. Ada nggak sebuah kejadian yang Pastor Juan masih ingat? ada. Saya punya prinsip melakukan segala sesuatu itu yang terbaik bagi Tuhan. Waktu Tuhan minta saya melayani Tuhan, walaupun gedung kita masih sewa, saya menginjil, saya menggembalakan, saya melakukan semuanya itu yang terbaik. Tapi kita masuk di satu sisi di mana jemaat yang kita gembalakan stagnan. Kok nggak ada orang baru yang bertobat, kita udah nginjil, kok nggak ada pertumbuhan. Nah, tapi kita punya komunitas sel. Nah, jadi waktu saya cerita hal itu, kok begini ya, kita udah lakukan semuanya. Puasa bukan hanya 3 hari, kita 10 hari udah, 40 hari udah, 80 hari udah. Yang paling lama yang saya lakukan 100 hari. Kok nggak terjadi apa-apa? Jadi komunitas saya bilang satu-satu itu di kelompok sel. Dia bilang gini, Pastor jangan lemah, harus tetap semangat. Karena kalau pastor lemah, kita ikut lemah. Kalau pastor semangat, kita tetap semangat. Jadi ya saya pilih semangat. Ya, Nah ya. itu gunanya komunitas. Imannya nggak jadi turun tapi tetap percaya. Ya. Lalu itu komunitas dengan anak-anak sel saya. Tapi saya juga punya komunitas dengan teman-teman pendeta. Waktu saya cerita hal yang sama, mereka bilang, emang masalahnya apa? Kalaupun hari ini kamu dijemput Tuhan dengan jumlah jemaat yang sekian saja, tapi kamu kan sudah berbuah. Yang paling penting bukan berapa banyak jemaatnya, yang penting kamu melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Kamu sudah melakukan tujuan Tuhan, kamu sudah melakukan perintah Tuhan untuk memuridkan, berarti kamu lagi bangun kualitasnya. Kalau jemaat ini benar-benar sehat, berkualitas, dia tumbuh, pasti akan berbuah banyak. Nah itu teman-teman saya nguatin saya, jadi tetap semangat. Sampai akhirnya kita ngalami terobosan dan pertumbuhan karena komunitas tadi yang mendukung saya. Sampai saat ini, komunitas anak-anak sel saya itu yang menyemangati saya masih ada, dan komunitas teman-teman pendeta itu pun masih ada. Sehingga saya bisa berjalan dengan iman yang kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah mungkin kan ada juga nih pastor yang punya pengalaman, saya udah coba ikut komunitas nih dulu. Tapi di sana bukannya iman saya dibangkitkan, malah ada orang-orang tuh yang mengatakan hal-hal yang justru rasanya tuh malah membunuh iman saya. Malah bikin saya down, loyo, mereka malah menyakiti saya. Nah kira-kira kalau orang yang udah pernah ikut komunitas tapi merasa imannya bukan bertumbuh malah semakin turun, itu gimana ya baiknya Pastor Juan? Ya, kita mesti tahu bahwa semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi gereja atau komunitas itu bukan tempatnya orang-orang yang terbaik semuanya. Kita adalah orang-orang yang tidak baik yang mau dimuridkan jadi baik. Justru di tempat itulah Tuhan izinkan kalau kamu ngalami seperti ini, kamu tetap kuat nggak di dalam Tuhan. Dan saya percaya misalnya komunitas itu 10 orang, nggak semua 10 orangnya itu seperti itu. Jadi dalam komunitas itu ada pemimpinnya. Kamu datang sama pemimpinnya, one on one. Cerita apa yang kamu alami, kok saya jadi down, saya dengar omongan seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Pasti pemimpin komunitas itu akan menolong dan menjaga kita. Ada juga teman-teman kakak rohani. Nggak mungkin satu komunitas kecil semua isinya seperti itu. Ya, bagus banget sih itu. Jadi kita harus belajar kalau misalnya ada yang menyakiti, bukan berarti semua orang di tempat itu buruk. Dan juga kalau satu komunitas menyakiti, bukan berarti semua komunitas di luar sana juga buruk ya. Iya. Jadi apapun yang terjadi, yang penting kita harus mengerti manusia itu nggak ada yang sempurna, dan kita coba belajar semaksimal mungkin ya di tengah dunia yang nggak sempurna ya Pastor Juan. Betul banget. Nah, jadi sesi pertama ini kita udah belajar banyak banget nih. Aku sendiri belajar banyak, teringat kembali soal mengenal Tuhan, komunitas. Nah, boleh nggak sebelum kita tutup di sesi pertama ini, Pastor Juan kasih satu pesan buat viewers kita hari ini yang mungkin bisa menguatkan iman mereka hari ini. Silakan. Ya, pesan saya untuk semua yang mendengarkan podcast ini, segala sesuatu itu dalam hidup kita harus lakukan dengan setia. Berolahraga harus setia, check up ke dokter harus setia,
Kita makan sehat harus setia. Apapun juga, menabung harus setia. Nah, kalau hal-hal dalam hidup ini kita lakukan dengan setia, kita akan menikmati hasilnya. Demikian juga dengan perjalanan iman kita. Kita, seperti saya kasih contoh tadi, setiap kali makan nasi, kita nggak lihat hasilnya. Kok tiap hari makan nasi gini-gini aja? Tapi lihat Juan Mogi 52 tahun yang lalu kecil, sekarang jadi besar. Hal yang sama dengan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Seringlah dengar firman, seringlah baca firman dengan teratur. Kita makan 1 hari 3 kali, dengarlah firman. Nah, terserah mau berapa kali. Tapi dengan itu iman kita akan bertumbuh. Jadi kesetiaan pasti akan menghasilkan buah. Orang yang setia dalam imannya, dia akan melihat kekristenannya bertumbuh dan berbuah. Itu saja. Yes, maka itu teman-teman jangan lupa kata kuncinya adalah setia. Milikilah kesetiaan kepada Tuhan sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu setia sama kita. Jangan cuma jadi orang yang mantan mengenal Tuhan atau mantan memiliki iman, tapi jadilah orang yang terus-menerus mengenal, dekat, intim, dan punya iman kepada Tuhan kita yang luar biasa. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, bunyikan tombol lonceng supaya nanti lain kali ketika ada video-video lain dari Gilgal Podcast, teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasinya. Dan juga kalau teman-teman diberkati oleh sesi kita hari ini, kalian bisa belajar lebih banyak lewat buku terbaru dari Pastor Juan Mogi, yaitu All Things Are Possible. Kalian bisa mendapatkannya dan saya percaya itu akan menjadi berkat yang luar biasa buat kamu beserta dengan segenap keluarga kamu. Oke, itu aja untuk sesi kita yang kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you and see you next time. Bye-bye semuanya. Mereka yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang melakukan perintahnya. Buat apa kita ngomong mengasihi Tuhan tapi kita nggak taat? Yang membuat saya bisa menikmati, saya lakukan ini bukan karena disuruh orang, bukan karena ada tekanan, motivasi apapun, cuma satu, karena saya mengasihi Tuhan. Jadi mungkin aplikasinya sama yang lain, mereka disuruh tunduk sama suaminya yang mungkin gak sesuai dengan keinginannya. Disuruh mengasihi istri yang mungkin kok di luar ekspektasi, harus mengampuni musuh, orang yang jahat sama mereka. Pasti itu kan gak enak, tantangan juga. Tapi kalau mereka tahu yang suruh itu Tuhan, mereka lakukan karena mengasihi Tuhan, itu akan luar biasa sekali.